Pagi datang seperti biasa di rumah Anindita dan Banyu. Embun tipis masih menyelimuti pucuk-pucuk rumput Jepang yang tertata rapi di halaman belakang, berkilauan seperti permata kecil saat disinari mentari yang baru mengintip dari ufuk timur. Dari dalam dapur yang luas dan berkilauan, aroma nasi goreng kampung dengan irisan cabai dan terasi samar-samar menguar, berbaur dengan wangi kopi hitam pekat yang baru diseduh. Anindita, sang nyonya rumah, sedang menata piring di atas meja makan yang terbuat dari kayu jati solid. 2 piring nasi goreng, telur mata sapi setengah matang di atasnya, taburan bawang goreng renyah, dan irisan timun serta tomat segar di sisinya. Sebuah pemandangan sarapan yang sederhana, namun penuh dengan kehangatan yang ia ciptakan setiap hari. "Sayang, sarapannya sudah siap," panggil Anindita lembut. Suaranya tidak perlu keras, karena rumah itu dirancang dengan akustik yang baik, meski luasnya lebih dari cukup untuk menampung keluarga kecil mereka. Tak lama berselang, Banyu, suaminya, turun dari lantai 2. Ia tampak gagah dalam balutan kemeja biru laut yang baru saja disetrika oleh Anindita semalam dan celana bahan berwarna gelap. Rambutnya yang sedikit basah sehabis mandi menebarkan aroma sampo yang segar. Ia tersenyum. Sebuah senyum yang sama yang dulu berhasil membuat Anindita jatuh hati 5 tahun yang lalu. Senyum yang bagi Anindita terasa tulus, setidaknya pada saat itu. "Wah, wanginya sampai ke atas. Nin, kamu memang istri terbaik," ujar Banyu sambil menarik kursi dan duduk di hadapan istrinya. Ia langsung menyendok nasi goreng buatan Anindita, melahapnya dengan nikmat seolah itu adalah hidangan termewah di dunia. Anindita hanya membalasnya dengan senyum tipis sambil mengaduk teh hangatnya. Kehidupan yang ia jalani bersama Banyu adalah sebuah potret impian bagi banyak wanita. Mereka menikah setelah setahun berpacaran. Banyu berasal dari keluarga yang cukup terpandang di kotanya, sementara Anindita, setidaknya dalam pandangan keluarga Banyu, hanyalah seorang gadis biasa dari kampung yang sangat beruntung bisa dinikahi oleh putra kebanggaan mereka. Apa yang tidak diketahui oleh Banyu dan seluruh keluarganya adalah fakta bahwa gadis biasa ini sesungguhnya memegang warisan dan aset bisnis peninggalan almarhum ayahnya yang nilainya bisa membuat keluarga Banyu terlihat seperti butiran debu. Ayahnya adalah seorang jenius teknologi yang pendiam. Ia membangun kerajaan bisnisnya dari nol, jauh dari sorotan media, dan mewariskan semuanya kepada Anindita, putri tunggalnya. Pesan terakhir sang ayah begitu membekas di hatinya. "Carilah pasangan hidup yang mencintaimu apa adanya, bukan karena apa yang kamu punya." Karena pesan itulah, Anindita rela menjalani sebuah sandiwara besar. Ia menampilkan dirinya sebagai sosok istri penurut yang sederhana dan tidak tahu apa-apa tentang dunia bisnis. Semua kemewahan yang mereka nikmati, rumah megah ini, 2 mobil Eropa yang terparkir rapi di garasi, jadwal liburan ke luar negeri setiap tahun, semua itu diaturnya seolah-olah berasal dari kesuksesan bisnis konsultan properti milik Banyu. Padahal, bisnis itu nyaris gulung tikar 3 tahun lalu. Aninditalah yang menyuntikkan dana segar secara diam-diam melalui investor pihak ketiga yang ia bayar. Aninditalah yang memberinya ide-ide cemerlang di saat mereka mengobrol santai sebelum tidur, yang kemudian diakui Banyu sebagai buah pemikirannya sendiri. Anindita adalah arsitek tak terlihat di balik panggung kesuksesan suaminya, sementara Banyu menikmati perannya sebagai aktor utama yang dipuja-puja. Anindita tidak pernah merasa keberatan. Baginya, melihat Banyu bahagia dan bangga pada dirinya sendiri sudah merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri. Cinta, dalam benaknya, adalah tentang memberi tanpa pamrih. "Nanti siang aku ada pertemuan penting dengan klien dari Singapura. Doakan berhasil ya, Nin. Kalau proyek ini lolos, kita bisa beli villa di puncak," kata Banyu di sela-sela kunyahannya. Anindita mengangguk dengan senyum tulus. "Pasti aku doakan, Mas. Kamu cukup fokus saja, semua pasti lancar." Proyek yang dibicarakan oleh Banyu, Anindita sudah membacanya semalam suntuk saat suaminya itu tertidur lelap. Ia tahu persis di mana letak kelemahan proposal itu dan bagaimana cara paling efektif untuk meyakinkan klien tersebut. Tadi subuh, saat Banyu masih terbuai mimpi, Anindita sudah mengetik beberapa poin kunci dan mengirimkannya ke email asisten pribadinya. Ia meminta asistennya untuk mengemas ide itu menjadi sebuah presentasi singkat dan mengirimkannya ke email Banyu,
Seolah-olah itu adalah hasil riset dari tim internal kantornya. Banyu tidak akan pernah tahu. Ia hanya akan merasa bahwa hari itu dirinya tampil begitu brilian dan memukau di depan klien pentingnya. Setelah Banyu berangkat kerja dengan kecupan singkat di keningnya, kesunyian mulai menyergap rumah besar itu. Anindita menyibukkan diri dengan merapikan taman, menyiram koleksi anggrek bulan kesayangannya. Saat itulah ponselnya berdering. Nama, ibu mertua, tertera di layar. Anindita menarik napas panjang, sebuah ritual kecil yang selalu dilakukannya sebelum menjawab panggilan dari ibu suaminya itu. Halo, selamat pagi, Bu. Sapanya seramah mungkin. Pagi. Banyu ada? Suara Ibu Lastri, ibu mertuanya, terdengar datar dan dingin seperti biasa. Tidak pernah ada sedikit pun kehangatan dalam nada bicaranya setiap kali ia berbicara dengan Anindita. Mas Banyu sudah berangkat kerja. Bu, ada yang bisa Anin bantu? Terdengar helaan napas berat di seberang sana. Tidak ada. Ibu hanya mau bicara dengan anak ibu. Ya sudah. Telepon langsung ditutup bahkan sebelum Anindita sempat mengucapkan salam. Seperti itulah pola percakapan mereka hampir setiap hari. Singkat, dingin, dan selalu menyisakan perasaan tidak nyaman di hati Anindita. Ia tahu Ibu Lastri tidak pernah benar-benar menyukainya. Baginya, Anindita adalah perempuan desa yang tidak sepadan untuk putra kebanggaannya. Ia dan putrinya, Diana, adik Banyu, tidak pernah melewatkan satu kesempatan pun untuk menyindir Anindita secara halus setiap kali mereka bertemu. Mereka akan dengan sengaja memuji kecantikan dan kekayaan teman-teman sosialita mereka di depan Anindita, atau mengomentari cara berpakaian Anindita yang menurut mereka terlalu sederhana untuk istri seorang pengusaha yang sedang naik daun. Anindita selalu mencoba mengabaikannya. Ia berpikir, selama Banyu mencintainya dan berada di pihaknya, semua sindiran itu tidak akan pernah menjadi masalah. Namun belakangan ini, ia merasa ada sesuatu yang mulai berubah. Terutama sejak Diana, adik iparnya, semakin sering menyebut-nyebut nama Fiona dalam setiap percakapan keluarga. Fiona, sahabatnya, yang ia deskripsikan sebagai perwujudan wanita sempurna. Putri seorang konglomerat, lulusan universitas luar negeri, cantik, modis, dan berkelas. Akhir pekan lalu, saat keluarga Banyu datang untuk makan malam, suasana itu terasa semakin kental. Seperti biasa, Anindita telah memasak berbagai hidangan favorit mereka. Rendang, gulai kepala ikan, dan sambal udang petai terhidang lezat di atas meja. Namun sepanjang makan malam, Diana tidak berhenti berceloteh tentang Fiona. Kemarin aku baru saja ikut Fiona ke acara lelang perhiasan. Mas Banyu. Gila, sekali gesek kartu kreditnya bisa buat DP rumah. Loh, dia baru beli kalung berlian edisi terbatas. Cerita Diana dengan mata berbinar, sengaja melirik sekilas ke arah Anindita yang saat itu hanya memakai cincin kawin polos di jari manisnya. Banyu tertawa kecil, terdengar terkesan. Hebat sekali temanmu itu. Memang beda ya kalau sudah kaya dari lahir. Iya dong. Makanya pergaulannya juga beda. Lingkungannya pengusaha besar semua. Kata Fiona, dia bisa dengan mudah menghubungkan Mas Banyu dengan investor-investor kakap. Bisnis Mas Banyu bisa langsung melesat jadi perusahaan multinasional. Tambah Diana, perannya malam itu seperti seorang sales yang sedang mempromosikan produk terbaiknya. Anindita hanya diam sambil menyendokkan nasi untuk Ibu Lastri. Hatinya terasa sedikit perih mendengar ucapan itu. Jadi sekarang, kesuksesan suaminya yang telah ia bangun dengan susah payah dari balik layar dianggap belum ada apa-apanya dan butuh bantuan orang lain? Ibu Lastri pun ikut menimpali. Nah, Banyu, kamu itu harusnya memperluas pergaulan. Cari teman-teman yang selevel. Jangan hanya berkutat dengan orang-orang itu saja. Bergaul dengan orang yang tepat itu bisa mengangkat derajat kita. Lagi-lagi, sebuah panas sindiran yang tak terlihat melesat tepat ke arah Anindita. Anindita tahu persis siapa yang dimaksud dengan orang-orang itu saja. Malam itu, setelah mereka pulang, Anindita melihat sebuah kilat yang berbeda di mata Banyu. Kilat kekaguman dan mungkin sedikit ambisi liar yang baru saja berhasil disulut oleh cerita Diana. Banyu memandang Anindita sekilas, lalu berkata, Fiona itu hebat ya,
Nin. Andai saja aku punya koneksi seperti dia dari dulu. Anindita hanya membalas dengan senyuman tipis. Kamu juga hebat, Mas. Kamu membangun semuanya dari nol. Iya, tapi rasanya lambat sekali. Sahut Banyu pelan. Suaranya lebih ditujukan kepada dirinya sendiri daripada kepada Anindita. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan mereka, Anindita merasakan adanya retakan kecil di dinding surga yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Sebuah retakan yang tidak terlihat. Namun ia bisa merasakan angin dingin mulai menyusup masuk melaluinya. Firasat buruk mulai merayap di hatinya. Bahwa nama Fiona bukan hanya sekadar nama. Ia adalah badai yang sedang dipersiapkan oleh ipar dan mertuanya untuk menghancurkan kebahagiaan rumah tangganya. Anindita hanya belum tahu kapan tepatnya badai itu akan menerjang. Badai itu datang lebih cepat dari yang pernah Anindita bayangkan. Bukan dalam bentuk angin kencang atau hujan deras, melainkan dalam bentuk sebuah panggilan telepon yang memekakan telinga di suatu pagi yang tenang, 2 hari setelah acara makan malam keluarga itu. Anindita baru saja selesai membersihkan sisa sarapan ketika ponsel Banyu yang tertinggal di meja makan berdering nyaring. Nama Diana tertera di sana. Karena Banyu sedang berada di kamar mandi, Anindita berinisiatif mengangkatnya. Berpikir mungkin ada sesuatu yang penting. Halo, Diana? Ini Anin. Mas Banyu se. Mana Mas Banyu? Cepat berikan teleponnya ke dia. Gawat. Mbak. Gawat. Suara Diana di seberang terdengar panik luar biasa. Ada nada isak tangis yang Anindita rasa sengaja dibuat-buat di dalamnya. Sebuah nada yang langsung membuat alarm di kepalanya berbunyi nyaring. Ada apa? Di? Mas Banyu lagi di kamar mandi. Coba tenang dulu. Tenang bagaimana? Ibu pingsan. Uang ibu hilang 100 juta. Sudah, cepat panggil Mas Banyu, teriak Diana. Lalu dengan sengaja menutup teleponnya. Jantung Anindita langsung berdebar kencang. Uang 100 juta? Ia segera berlari ke lantai atas dan menggedor pintu kamar mandi dengan tidak sabar. Mas Banyu. Diana telepon. Katanya ibu pingsan. Tak sampai semenit, Banyu keluar dengan handuk yang masih melilit pinggangnya. Wajahnya basah dan tampak cemas. Ibu kenapa, Nin? Aku juga tidak tahu persis. Diana bilang uang ibu hilang 100 juta. Lalu ibu pingsan. Dia terdengar panik sekali. Jelas Anindita sambil menyerahkan ponsel suaminya. Banyu langsung menelepon balik adiknya. Anindita hanya bisa mendengar percakapan sepihak dari Banyu, yang wajahnya semakin menegang setiap detiknya. Halo, Di? Ada apa? Tenang. Tenang apa? Uang apa? 100 juta? Kok bisa? Di mana? Ya, Mas kesana sekarang juga. Kamu jaga ibu. Setelah menutup telepon, wajah Banyu tampak keruh. Ia menatap Anindita dengan sorot mata yang sulit untuk diartikan. Ibu menyimpan uang tunai 100 juta di brankas kecil dalam lemarinya. Katanya uang warisan dari nenek. Pagi ini waktu mau diperiksa, uangnya sudah tidak ada. Brankasnya tidak rusak, seperti dibuka dengan kunci. Ya Tuhan, kok bisa? Lalu kondisi ibu bagaimana sekarang? Tanya Anindita. Rasa khawatir yang tulus menyelimutinya. Kata Diana, ibu syok berat sampai pingsan. Ayo kita ke sana sekarang. Nin, aku ganti baju dulu. Mereka meluncur ke rumah ibu mertuanya dengan tergesa-gesa. Sepanjang perjalanan, Banyu tidak banyak bicara. Ia hanya fokus menyetir dengan rahang yang mengeras, seolah sedang menahan amarah. Anindita mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa yang terpenting adalah kondisi ibunya, sementara uang masih bisa dicari lagi. Banyu hanya mengangguk sekilas tanpa menoleh. Sesampainya di sana, pemandangan yang menyambut mereka persis seperti sebuah adegan dalam sinetron yang sudah diatur dengan rapi. Ibu Lastri terbaring lemah di sofa ruang tamu, dengan kain kompres menempel di dahinya. Diana duduk di sampingnya, memegang tangannya sambil sesekali menyeka sudut matanya yang sebenarnya tampak kering. Begitu melihat Anindita dan Banyu datang, tangis Diana langsung pecah dengan dramatis. Mas Banyu, akhirnya kamu datang juga. Kasihan ibu, Mas.
ratapnya sambil memeluk kakaknya. Banyu langsung menghampiri ibunya. Ibu tidak apa-apa? Sudah panggil dokter. Ibu Lastri membuka matanya perlahan-lahan, menatap Banyu dengan tatapan paling merana yang pernah Anindita lihat. Uang warisan dari almarhumah ibuku, hilang habis semua. Lirihnya, suaranya dibuat serak dan bergetar. Sabar ya, Bu. Nanti kita cari sama-sama. Mungkin ibu lupa menyimpannya di tempat lain, kata Banyu, mencoba menenangkan ibunya. Tidak mungkin lupa. Sela Diana dengan cepat. Nadanya tajam dan menusuk. Jelas-jelas ibu menyimpannya di brankas itu. Dan kuncinya selalu ibu simpan di bawah tumpukan mukena di laci. Tidak ada yang tahu tempat itu. Ia berhenti sejenak. Lalu matanya melirik tajam ke arah Anindita yang berdiri canggung di dekat pintu. Kecuali. Seketika, semua mata kini tertuju pada Anindita. Ia merasa udara di ruangan itu tiba-tiba menjadi berat dan menyesakan. Kecuali apa, Di? Tanya Banyu. Suaranya mulai terdengar tegang, mengikuti alur drama adiknya. Diana bangkit berdiri, berjalan mondar-mandir seolah sedang memikirkan sebuah teka-teki yang rumit. Begini, Mas, coba kita ingat-ingat. Siapa saja yang datang ke rumah ini dalam 2 hari terakhir? Ya hanya kita saja. Kita makan malam di sini 2 hari yang lalu. Jawab Banyu polos. Nah, itu dia, kata Diana, menjentikan jarinya seolah baru menemukan sebuah pencerahan. Kita semua kan hanya berada di ruang makan dan ruang keluarga. Tidak ada yang masuk ke kamar ibu, kan? Ia menatap Banyu dan ibunya bergantian, meminta konfirmasi. Ibu Lastri mengangguk lemah. Iya, tidak ada. Tapi, lanjut Diana, kali ini suaranya merendah dan penuh dengan insinuasi jahat. Aku ingat, waktu itu Mbak Anin sempat izin ke kamar ibu. Jantung Anindita seolah berhenti berdetak. Ia menatap Diana tidak percaya. Tak menyangka fitnah ini akan diarahkan kepadanya secara langsung. Diana membalas tatapan Anindita dengan sorot mata yang dingin dan penuh kemenangan. Iya kan, Mbah? Mbak Anin bilang mau pinjam mukena untuk sholat zuhur karena tidak bawa. Mbak Anin satu-satunya orang luar yang masuk ke kamar ibu hari itu. Katanya, dengan sengaja memberikan penekanan pada frasa, orang luar. Tubuh Anindita terasa lemas seketika. Memang benar. Ia memang meminjam mukena dan sholat di kamar ibu mertuanya karena musola di lantai bawah sedang dipakai oleh asisten rumah tangganya. Tapi ia sama sekali tidak menyentuh apapun selain mengambil mukena yang tergeletak di atas tempat tidur dan mengembalikannya lagi ke tempat yang sama. Iya, aku memang sholat di kamar ibu. Tapi aku tidak membuka lemari apalagi laci. Aku hanya... Sudahlah, Mbak Anin. Tidak ada maling yang mau mengaku. Potong Diana dengan nada sinis. Semua ini aneh. Tidak ada perusakan. Pencurinya pasti tahu di mana kunci brankas disimpan. Dan hanya orang terdekat yang tahu kebiasaan ibu. Diana, jaga bicaramu, bentak Banyu. Namun suaranya terdengar kurang tegas, seolah ia sendiri mulai termakan oleh tuduhan adiknya. Ia menatap Anindita, lalu menatap adiknya. Kebingungan dan keraguan mulai terlukis jelas di wajahnya. Ibu Lastri mulai menangis lagi. Kali ini lebih kencang dan lebih histeris. Ya Tuhan, kenapa jadi begini? Aku tidak menyangka, Anindita. Kalau kamu memang butuh uang untuk keluargamu di kampung, kenapa tidak bilang baik-baik sama Banyu? Kenapa harus mengambil uang pusaka ibu? Tuduhnya langsung, tanpa menyisakan ruang sedikit pun bagi Anindita untuk membela diri. Dunia serasa runtuh di atas kepala Anindita. Difitnah, dituduh mencuri oleh keluarga suaminya sendiri di hadapan suaminya. Ia menatap Banyu, mencari pembelaan, mencari secercah sisa kepercayaan di matanya. Tapi yang ia temukan hanyalah kebimbangan yang menyakitkan. Banyu menatapnya seolah baru pertama kali melihatnya. Seolah ia adalah orang asing yang patut dicurigai. Mas, kamu percaya aku? Tanya Anindita dengan suara bergetar. Mati-matian menahan air mata yang sudah mendesak di pelupuk matanya. Banyu tidak menjawab. Ia hanya mengalihkan pandangannya, memilih untuk menatap ibunya yang menangis terseduh-seduh. Bu, sudah, jangan menangis terus. Nanti ibu sakit.
Bagaimana ibu tidak menangis? Uang itu satu-satunya kenangan dari nenekmu. Dan yang mengambilnya menantu ibu sendiri. Rasanya lebih sakit daripada dirampok orang di jalan. Isak Ibu Lastri. Setiap katanya adalah bilah pisau tajam yang menusuk jantung Anindita berulang kali. Diana mendekati Banyu dan berbisik, namun dengan volume yang cukup keras agar Anindita bisa mendengarnya. Mas, ini aib keluarga. Jangan sampai lapor polisi. Lebih baik selesaikan secara kekeluargaan. Suruh saja Mbak Anin mengembalikan uangnya. Kita anggap masalah ini selesai. Anindita berdiri mematung di tengah-tengah mereka. Ia merasa seperti seorang terdakwa di sebuah pengadilan yang telah diatur. Hakimnya adalah suaminya sendiri, jaksanya adalah iparnya, dan korbannya adalah ibu mertuanya. Tidak ada pengacara, tidak ada saksi yang meringankan. Semuanya sudah dirancang dengan sangat rapi. Fitnah itu telah ditenun dengan sempurna, dan ia terjerat di dalamnya, tidak bisa bergerak. Anindita menatap wajah Banyu sekali lagi, memohon dalam diam dengan tatapan matanya. Tapi suaminya itu tetap diam. Bagi Anindita, kebisuan Banyu saat itu terasa lebih nyaring dan lebih menyakitkan daripada tuduhan paling keji sekalipun. Dalam diamnya, Banyu telah menjatuhkan vonisnya. Ia membiarkan istrinya dihakimi dan dinyatakan bersalah tanpa pembelaan sedikitpun. Saat itulah Anindita sadar, surga yang ia bangun selama 5 tahun ini hanyalah sebuah ilusi. Pondasinya ternyata terbuat dari pasir, dan kini, sebuah badai fitnah kecil telah berhasil merobohkannya hingga tak bersisa. Anindita tidak ingat persis bagaimana ia dan Banyu bisa sampai kembali ke rumah mereka. Perjalanan yang biasanya terasa singkat dan sering diisi obrolan ringan, kini terasa seperti sebuah perjalanan panjang melintasi neraka yang sunyi. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Banyu menggenggam setir mobil dengan begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, seolah sedang menyalurkan seluruh amarah dan kebingungannya pada benda mati itu. Rahangnya mengatup rapat, dan matanya menatap lurus ke depan, menembus aspal jalanan seolah di sanalah ia bisa menemukan jawaban atas kekacauan ini. Sementara Anindita duduk membeku di sampingnya. Tubuhnya terasa kaku dan dingin. Ia memandang keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berlalu lalang menjadi buram, tapi pikirannya kosong. Yang tersisa di benaknya hanyalah gema tuduhan keji Ibu Lastri dan, yang lebih menyakitkan, tatapan ragu di mata Banyu. Begitu mobil memasuki garasi, Anindita bergegas turun. Ia tidak sanggup berlama-lama lagi berada dalam ruang sempit yang sama dengan suaminya. Ia butuh udara. Ia butuh ruang untuk bernapas dari atmosfer yang menyesakkan itu. Ia berjalan masuk ke dalam rumah megah mereka. Rumah yang ia rancang dan bangun dengan cinta dan harapan. Namun kini terasa seperti sebuah penjara mewah yang asing dan dingin. Setiap sudutnya yang berkilauan dan tertata sempurna terasa seperti sedang mengejeknya. Vas bunga kristal di atas meja seolah menertawakan nasibnya yang kini serapuh kaca. Banyu masuk beberapa saat kemudian. Ia melepas sepatunya dengan gerakan kasar dan melemparkan kunci mobil ke atas meja konsol. Bunyi dentingannya terdengar begitu nyaring di tengah keheningan yang mencekam, memecah kesunyian dan menggores hati Anindita. Ia berjalan melewati Anindita tanpa menoleh sedikitpun, langsung menuju dapur dan membuka kulkas, lalu meneguk air dingin langsung dari botolnya. Punggungnya yang tegap, punggung yang biasanya menjadi sandaran bagi Anindita, kini terlihat begitu jauh dan tak terjangkau. Anindita mengikutinya. Ia tidak bisa membiarkan malam ini berakhir dengan kebisuan yang membunuh. Ia harus mendapatkan kepastian, seburuk apapun itu. Mas, panggilnya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar, serak oleh emosi yang tertahan. Banyu tidak berbalik. Aku lelah. Nin. Aku mau istirahat. Aku hanya butuh 5 menit. Desak Anindita. Kali ini suaranya terdengar lebih tegas, mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki. Aku butuh kamu menatap mataku dan menjawab satu pertanyaan. Perlahan, Banyu berbalik. Wajahnya tampak kusut. Sebuah kanvas yang melukiskan campuran antara amarah, lelah, dan kebingungan yang mendalam. Matanya yang biasanya hangat kini menatap Anindita dengan sorot yang tajam dan penuh selidik, seolah sedang memeriksa seorang tersangka.
Pertanyaan apa lagi? Bukankah semuanya sudah jelas? Kata-kata itu menusuk Anindita tepat di jantungnya. Jelas? Apanya yang jelas, Mas? Yang jelas adalah aku difitnah di depan matamu. Dan kamu hanya diam. Kamu membiarkan ibu dan adikmu menuduhku sebagai seorang pencuri. Lalu aku harus bagaimana? Suara Banyu meninggi. Rasa frustrasinya meledak. Aku harus melawan ibuku yang sedang syok dan menangis histeris? Aku harus membentak adikku satu-satunya di depan ibu? Mereka punya alasan untuk curiga. Anindita, kamu satu-satunya orang yang masuk ke kamar ibu saat itu. Faktanya begitu. Hati Anindita remuk redam mendengar Banyu memanggil nama lengkapnya dengan penekanan seperti itu. Seolah di antara mereka kini ada jarak yang sangat jauh. Seolah ia bukan lagi istrinya, melainkan seorang terdakwa. Fakta? Fakta juga menunjukkan bahwa aku adalah istrimu. Orang yang tidur di sampingmu setiap malam selama 5 tahun. Orang yang kamu bilang kamu cintai. Kemana perginya kepercayaanmu, Mas? Semurah itukah harganya hingga bisa hancur hanya karena sebuah tuduhan tanpa bukti? Bukti apa lagi yang kamu mau? Banyu berjalan mendekat. Tatapannya menghunjam Anindita. Brankasnya tidak rusak. Pencurinya tahu di mana kuncinya. Dan kamu ada di sana. Ini bukan lagi soal kepercayaan. Ini soal logika. Coba berikan aku satu alasan logis kenapa aku harus lebih mempercayaimu daripada semua fakta yang ada di depan mata. Anindita tertawa getir. Sebuah tawa yang lebih terdengar seperti isak tangis. Air matanya akhirnya tumpah. Mengalir deras tanpa bisa ia tahan lagi. Alasannya adalah cinta. Banyu. Alasannya adalah 5 tahun yang sudah kita lewati bersama. Alasannya adalah karena aku istrimu. Jika semua itu tidak cukup logis bagimu, maka tidak akan ada lagi yang bisa kuyakinkan. Cinta tidak bisa membayar utang, Nin. Balas Banyu sengit. Mengulangi racun yang mungkin baru saja dibisikkan oleh adiknya. Diana bilang, akhir-akhir ini kamu sering menerima telepon sambil sembunyi-sembunyi. Kamu juga tidak pernah cerita kalau keluargamu di kampung sedang butuh uang untuk renovasi rumah. Jujur saja padaku. Apa kamu punya utang? Apa kamu terdesak? Kalau kamu jujur dari awal, aku mungkin masih bisa memaafkanmu. Jadi begitu. Diana sudah menambahkan bumbu baru ke dalam api fitnahnya. Tuduhan itu kini memiliki motif. Anindita tercekat. Telepon-telepon yang ia terima diam-diam itu adalah panggilan dari tim investasinya, membahas portofolio saham dan rencana akuisisi perusahaan baru. Ia menyembunyikannya dari Banyu agar sandiwaranya sebagai istri sederhana tetap terjaga dengan baik. Dan soal renovasi rumah orang tuanya, ia memang mengirimkan uang, tapi itu adalah uangnya sendiri, uang yang jumlahnya lebih dari cukup, uang yang tidak akan pernah ia minta dari Banyu. Tapi bagaimana ia menjelaskannya sekarang? Di tengah badai tuduhan ini, semua penjelasannya hanya akan terdengar seperti kebohongan seorang maling yang terpojok. Jadi menurutmu, aku mencuri 100 juta dari ibumu untuk merenovasi rumah orang tuaku? Tanya Anindita dengan suara bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah dan kekecewaan yang meluap hingga ke ubun-ubun. Segitu rendahnya kamu menilaiku, Mas? Segitu rendahnya kamu menilai keluargaku. Aku tidak tahu harus berpikir apa lagi, teriak Banyu. Tangannya menjambak rambutnya sendiri, menunjukkan frustrasi yang memuncak. Aku pusing, Nin. Di satu sisi ada ibuku yang sakit hati, di sisi lain ada kamu yang keras kepala tidak mau mengaku. Kenapa kamu membuat semuanya jadi serumit ini? Aku yang membuatnya rumit? Anindita menggelengkan kepalanya perlahan. Tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Kamu yang membuatnya rumit, Mas. Karena kamu memilih untuk meragukanku. Kamu memilih untuk membiarkan api fitnah itu membakarku hidup-hidup. Seharusnya semua ini sederhana saja. Kamu hanya perlu berdiri di sampingku dan bilang, aku percaya pada istriku. Selesai. Tapi kamu tidak melakukannya. Banyu mengusap wajahnya dengan kasar. Ia tampak kalah, lelah berdebat, dan enggan menghadapi tatapan Anindita yang penuh luka. Sudahlah. Aku tidak mau berdebat lagi. Aku mau sendiri malam ini.
Ia berbalik dan berjalan menuju ruang kerja yang terletak di lantai bawah. Aku tidur di sini saja. Pintu ruang kerja itu ditutup dengan pelan. Namun bunyi, klik, dari kunci yang terpasang terdengar seperti sebuah vonis akhir bagi Anindita. Sebuah pemisah fisik yang menegaskan adanya jurang emosional yang kini terbentang di antara mereka. Anindita berdiri mematung sendirian di ruang keluarga yang luas itu. Ia menatap pintu kayu yang tertutup rapat itu. Pintu yang memisahkannya dari pria yang pernah berjanji akan selalu menjaganya. Perlahan, ia berbalik dan menaiki tangga menuju kamar tidur mereka. Kamar yang luas itu kini terasa hampa dan dingin. Ia duduk di tepi ranjang, menatap sisi kosong tempat Banyu biasanya berbaring. Malam itu, untuk pertama kalinya, Anindita menangis sejadi-jadinya. Ia tidak menangisi tuduhan pencurian itu, tapi ia menangisi hancurnya sebuah kepercayaan, matinya sebuah cinta yang ia pikir akan abadi. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka yang dingin dan sunyi. Rumah megah itu berubah menjadi medan perang tanpa suara. Anindita dan Banyu hidup seperti dua orang asing yang terpaksa berbagi atap. Mereka bergerak di sekitar satu sama lain seperti hantu, menghindari tatapan mata dan percakapan. Banyu benar-benar memindahkan sebagian barangnya ke ruang kerja. Ia akan berangkat sebelum Anindita bangun dan pulang jauh setelah Anindita tertidur. Jikapun mereka berpapasan, tidak ada sapaan, hanya keheningan yang canggung dan menyakitkan. Anindita tetap menjalankan perannya. Ia masih memasak sarapan setiap pagi, menatanya di meja makan, yang kemudian akan ia makan sendirian karena Banyu memilih untuk sarapan di luar. Sebuah rutinitas menyedihkan yang mengiris hatinya setiap hari. Sementara Anindita terkurung dalam kesunyian yang menyakitkan di rumah, Diana justru melancarkan serangannya dengan gencar. Ia menelepon Banyu hampir setiap jam, memastikan racunnya terus meresap ke dalam pikiran kakaknya. Di kantornya, Banyu yang sedang pusing memikirkan masalah proyek barunya, harus terus-menerus mendengar keluhan adiknya. "Mas, kasihan ibu. Semalam tensi darahnya naik lagi. Tidak mau makan dari pagi, cuma menyebut-nyebut uang warisan itu." Lapor Diana di telepon dengan suara yang dibuat penuh kesedihan. Semua ini gara-gara istri Mas itu. Keras kepala sekali. Tidak punya hati nurani. Dia tidak memikirkan kondisi ibu yang sudah tua. Banyu hanya bisa memijat pelipisnya. Ia merasa bersalah pada ibunya. Dan rasa bersalah itu secara otomatis berubah menjadi kemarahan yang ia alamatkan pada Anindita. Setelah berhasil membuat Banyu merasa tertekan dan bersalah, Diana dengan cerdik mulai memperkenalkan penawarnya. Untungnya tadi Fiona datang menjenguk ibu. "Mas, dia baik banget. Bawain buah-buahan impor. Terus mijitin kaki ibu sampai ibu bisa tersenyum lagi." Fiona bilang, dia prihatin sekali dengan kondisi keluarga kita. Nama Fiona disebut seperti seorang malaikat penolong. Banyu, yang merasa gagal sebagai anak dan suami, tanpa sadar melihat sosok Fiona sebagai cahaya di tengah kegelapan masalahnya. Fiona itu benar-benar peduli. "Mas," dia bahkan bilang, "kalau Mas butuh bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah ini, papanya punya tim pengacara terbaik." Dia juga bilang, masalah uang 100 juta itu kecil. Dia bisa bantu kalau memang dibutuhkan. Dia tidak mau lihat Mas Banyu pusing sendirian. Lanjut Diana, memposisikan Fiona sebagai pahlawan yang siap menyelesaikan semua masalah Banyu, kontras dengan Anindita yang kini dianggap sebagai sumber masalah. Beberapa hari kemudian, Diana kembali menelepon dengan nada mendesak. "Mas, aku mau ngomongin soal kondisi ibu. Penting. Kita harus cari solusi. Ketemu di restoran Imperial ya jam makan siang. Jangan telat." Ia sengaja membuatnya terdengar seperti urusan keluarga yang sangat rahasia. Banyu yang cemas pun setuju. Ia tiba di restoran mewah itu tepat waktu. Dari kejauhan ia melihat Diana melambaikan tangan. Namun, adiknya itu tidak sendirian. Di sampingnya duduk seorang wanita yang sangat cantik dan elegan. Ia mengenakan blus sutra berwarna zamrud yang memancarkan kemewahan. Rambutnya ditata sempurna, dan senyumnya begitu percaya diri. "Loh, ada Fiona juga?" tanya Banyu, sedikit terkejut. "Iya, Mas, maaf ya.
Kebetulan tadi aku lagi sama Fiona waktu kamu telepon. Dia memaksa ikut karena katanya khawatir sekali dengan Mas. Jawab Diana dengan lancar, sebuah kebohongan yang sudah ia siapkan. Fiona tersenyum manis pada Banyu. Tidak apa-apa kan, Mas Banyu? Saya hanya ingin memastikan Mas baik-baik saja. Diana cerita Mas sedang stres berat. Makan siang itu menjadi titik balik bagi Banyu. Fiona adalah seorang pendengar yang luar biasa. Ia menyimak semua keluhan Banyu tentang proyeknya yang mandek dengan penuh perhatian. Ia tidak hanya mendengarkan, tapi juga memberikan beberapa masukan yang cerdas dan berwawasan. Ia berbicara tentang tren pasar global, tentang strategi negosiasi, hal-hal yang tidak pernah Banyu diskusikan dengan Anindita. Dan Fiona sangat lihai dalam menjatuhkan Anindita tanpa terlihat jahat. Wah, berat sekali ya, Mas, kalau harus memikirkan semuanya sendirian, katanya dengan nada penuh simpati. Seorang suami di level Mas Banyu itu butuh partner yang bisa diajak berdiskusi, yang bisa ikut memajukan bisnis dan memperluas jaringan. Bukan hanya sekadar pendamping yang mengurus rumah. Setiap kata-katanya adalah panah yang tepat sasaran, menusuk langsung ke ego dan ambisi Banyu. Ia mulai membandingkan. Anindita memang istri yang baik dalam urusan rumah tangga, tapi ia tidak bisa membantunya dalam dunia bisnis. Sementara Fiona, ia adalah paket lengkap, cantik, cerdas, dan yang terpenting, memiliki koneksi yang tak ternilai. Puncaknya adalah ketika Banyu menyebut nama perusahaan yang menjadi target kliennya. Mata Fiona berbinar. Oh, perusahaan itu? Direktur utamanya teman baik papa saya. Kami sering main golf bareng. Kalau Mas mau, saya bisa atur pertemuan informal akhir pekan ini. Lewat jalur pribadi biasanya lebih mudah. Itu adalah tawaran yang tidak mungkin ditolak oleh Banyu. Sebuah jalan pintas menuju kesuksesan yang selama ini ia impikan. Ia menatap Fiona dengan penuh kekaguman. Wanita di hadapannya ini adalah kunci menuju dunia yang lebih tinggi. Dunia yang tidak bisa dijangkau oleh Anindita. Malam itu, Banyu pulang dengan energi yang berbeda. Ada jejak aroma parfum mahal yang asing menempel di kemejanya. Aroma yang bukan milik Anindita. Ia tampak lebih ceria, lebih bersemangat, dan terus-menerus tersenyum menatap layar ponselnya. Anindita merasakan perubahan itu dengan sangat jelas. Dinding di antara mereka kini telah berubah menjadi benteng yang kokoh. Ia mencoba memulai percakapan, bertanya tentang hari suaminya, namun hanya dijawab dengan gumaman singkat. Banyu sudah hidup di dunianya sendiri. Dunia baru yang tampaknya tidak menyisakan tempat untuk Anindita. Anindita bukan lagi hanya seorang tersangka di rumahnya sendiri. Ia kini telah menjadi sosok yang tidak relevan. Beberapa malam kemudian, Anindita yang sudah tidak tahan lagi dengan sandiwara bisu itu, memberanikan diri untuk menunggu Banyu pulang. Saat Banyu masuk ke kamar untuk mengambil beberapa pakaian, Anindita akhirnya bersuara. Aroma parfum itu lagi. Mas, sepertinya kamu sangat menikmati duniamu yang baru. Banyu yang sedang membuka lemari berhenti sejenak. Ia berbalik menatap Anindita. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah, melainkan kejengkelan. Seolah kehadiran dan pertanyaan Anindita adalah sebuah gangguan. Apa maksudmu? Tanyanya dingin. Aku tidak bodoh. Mas, kamu berubah. Kamu lebih bahagia sekarang, saat kamu jauh dariku. Apa ini rencanamu? Membuatku terpojok dengan tuduhan itu agar kamu punya alasan untuk pergi. Banyu menghela napas panjang. Sebuah helaan napas yang terdengar seperti orang yang sudah lelah berpura-pura. Ia menatap Anindita dengan sorot mata yang dingin dan penuh perhitungan. Mungkin kita memang sudah tidak cocok lagi, Nin, katanya dengan suara datar. Visi kita ke depan sepertinya sudah berbeda. Kata-kata itu, meski diucapkan dengan tenang, terasa lebih memekakan daripada teriakan manapun. Anindita membeku di tempatnya. Jadi ini akhirnya. Ini bukan lagi sekadar soal tuduhan pencurian. Ini adalah tentang sebuah rencana besar untuk menyingkirkannya. Ia akhirnya mengerti, suaminya tidak hanya meragukannya, tetapi ia sudah secara aktif merencanakan sebuah masa depan yang baru, sebuah masa depan di mana tidak ada lagi tempat untuk Anindita di dalamnya.
Keheningan yang mengikuti ucapan Banyu terasa lebih tajam dan lebih dingin daripada pisau bedah. Kata-kata, visi kita ke depan sepertinya sudah berbeda, menggantung di udara kamar yang pengap itu, menjadi sebuah vonis yang tak terbantahkan. Anindita merasakan lantai di bawah kakinya seolah menghilang, digantikan oleh jurang kehampaan yang gelap dan dalam. Pria di hadapannya ini, yang berbicara dengan nada datar dan mata yang dingin, adalah orang yang sama yang dulu menangis di bahunya saat bisnisnya hampir hancur, orang yang sama yang berjanji akan menua bersamanya. Kini, orang itu telah lenyap, digantikan oleh sesosok monster berwajah suaminya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Anindita berhasil menemukan kembali suaranya, meskipun terdengar serak dan rapuh. Visi yang berbeda? Tanyanya, sebuah senyum getir terukir di bibirnya. Atau wanita yang berbeda? Banyu tidak mengelak. Ia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun rasa terkejut atau bersalah. Ia hanya menghela napas, seolah lelah dengan semua ini. Ini bukan tentang wanita lain, Anindita. Ini tentang masa depanku. Aku butuh seorang pendamping yang bisa berjalan di sampingku, bukan di belakangku. Aku butuh partner yang mengerti duniaku, yang bisa membantuku meraih cita-citaku, bukan seseorang yang justru menjadi beban. Setiap kata adalah tamparan. Beban. Jadi selama ini, pengorbanannya, dukungannya yang tak terlihat, semua cinta yang ia curahkan, dianggap sebagai beban. Anindita merasa ingin tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan. Beban? Aku menjadi beban sejak kapan, Mas? Sejak aku tidak bisa memberimu koneksi bisnis seperti yang Fiona janjikan? Atau sejak aku menjadi target fitnah keluargamu dan kamu terlalu pengecut untuk membelaku? Cukup, bentak Banyu. Akhirnya menunjukkan emosinya. Insiden uang itu adalah buktinya. Bukti bahwa kamu tidak seperti yang aku kira. Kamu menyembunyikan banyak hal dariku. Kamu membuatku malu di depan keluargaku sendiri. Bagaimana aku bisa membangun masa depan dengan seorang pembohong? Bahkan mungkin seorang pencuri? Itu adalah tuduhan paling keji yang keluar dari mulut Banyu secara langsung. Bukan lagi sekadar keraguan, tapi sebuah pernyataan. Hatinya yang sudah retak kini hancur berkeping-keping. Anindita menatapnya, rasa cinta yang dulu memenuhi rongga dadanya kini menguap, digantikan oleh kekecewaan yang membakar. Banyu, yang tampaknya sudah mantap dengan keputusannya, melanjutkan dengan nada yang lebih tenang, seolah sedang membacakan sebuah proposal bisnis. Ibu dan Diana sudah memikirkan jalan keluar terbaik untuk semua. Kami tidak ingin memperpanjang drama ini. Ia berjalan ke arah laci meja, mengambil sebuah amplop coklat dan meletakkannya di atas tempat tidur di antara mereka. Kami ingin menyelesaikan ini secara baik-baik, demi nama baik keluarga. Anindita menatap amplop itu dengan nanar. Apa itu? Itu jalan keluar kita, jawab Banyu dingin. Ia mulai menjabarkan persyaratan yang telah dirancang dengan begitu rapi oleh keluarganya. Persyaratan yang dirancang untuk menghancurkan Anindita sepenuhnya sambil membersihkan nama mereka. Pertama, kamu harus menandatangani surat pernyataan bahwa kamu telah meminjam uang 100 juta milik ibu dan berjanji akan membayarnya kembali. Ini penting agar ibu tenang dan masalah ini tidak menjadi gosip di luar. Anindita hanya diam, membiarkan suaminya melanjutkan penghinaannya. Kedua, sebagai imbalannya, kami tidak akan melaporkanmu ke polisi atas tuduhan pencurian. Kami anggap ini murni masalah keluarga yang sudah diselesaikan, lanjut Banyu. Dan yang ketiga, Banyu berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam sebelum mengucapkan kalimat yang paling mematikan. Kita bercerai. Aku akan menjatuhkan talak. Di dalam amplop itu ada surat cerai yang sudah disiapkan pengacara. Kamu tinggal tanda tangan. Setelah semua selesai, aku akan memberimu sedikit pesangon. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih atas waktumu selama 5 tahun ini. Pesan. Ucapan terima kasih atas waktu. Banyu membicarakan 5 tahun pernikahan mereka seolah itu adalah sebuah kontrak kerja yang telah berakhir masa berlakunya. Anindita merasa mual. Ia menatap wajah Banyu, mencari sisa-sisa pria yang pernah ia cintai, namun tidak menemukan apapun.
Yang ada di sana hanyalah seorang pria lemah yang dikendalikan oleh ambisi dan keluarganya yang licik. Dengan ketenangan yang mengejutkan, Anindita menggelengkan kepalanya. Tidak. Apa maksudmu tidak? Tanya Banyu, keningnya berkerut. Aku tidak akan pernah menandatangani surat pernyataan utang itu. Aku tidak akan pernah mengakui perbuatan yang tidak aku lakukan hanya untuk menyelamatkan muka kalian, kata Anindita. Suaranya terdengar tegas dan jelas, tanpa getaran sedikit pun. Wajah Banyu mengeras karena frustrasi. Rencananya yang ia anggap sempurna ternyata menemui halangan. Jangan keras kepala, Anindita. Jangan mempersulit dirimu sendiri. Kalau kamu tidak mau cara baik-baik, kami terpaksa akan pakai cara paksa. Kami akan laporkan kamu ke polisi. Kamu pikir kamu akan menang? Semua bukti memberatkanmu. Kamu mau namamu dan nama keluargamu hancur? Kamu mau orang tuamu di kampung menanggung malu karena punya anak seorang pencuri? Ancaman itu, yang dirancang untuk menjadi pukulan terakhir yang akan meremukkan semangatnya, justru memberikan efek sebaliknya. Ancaman yang membawa-bawa nama orang tuanya itu seperti sebuah cambuk yang membangkitkan seekor singa yang tertidur di dalam diri Anindita. Saat itu juga, sisa-sisa cinta dan harapan yang masih ia simpan untuk Banyu lenyap selamanya. Yang tersisa hanyalah amarah yang dingin dan tekad yang membara. Ia tidak lagi melihat pria di hadapannya sebagai suami yang tersesat, melainkan sebagai musuh. Anindita akhirnya sadar. Ia tidak sedang berjuang untuk mempertahankan pernikahannya. Pernikahan itu sudah lama mati. Kini, ia sedang berjuang untuk sesuatu yang jauh lebih berharga. Nama baiknya, kehormatannya, dan harga diri keluarganya. Ia menatap lurus ke mata Banyu. Tatapannya yang dulu penuh cinta kini berubah menjadi setajam es. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, Mas. Laporkan aku ke polisi jika itu yang kamu mau. Tapi ingat ini baik-baik. Anindita berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Dan kamu, bersama ibu dan adikmu, akan membayar mahal untuk fitnah ini. Banyu tampak sedikit terkejut, bahkan mungkin gentar, melihat perubahan drastis pada diri Anindita. Ia tidak menduga akan ada perlawanan sekeras ini. Ia mengira Anindita akan menangis, memohon, dan akhirnya menyerah. Tanpa berkata apa-apa lagi, Anindita berbalik dan berjalan keluar dari kamar tidur mereka. Ia tidak lagi menangis. Air matanya sudah kering. Di dalam kepalanya, roda gigi mulai berputar. Otaknya yang brilian, yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng istri sederhana, mulai bekerja menyusun sebuah strategi. Korban telah memutuskan untuk berhenti menjadi korban. Ia akan mengambil kembali kendali atas hidupnya. Malam itu, Anindita tidak tidur di sofa atau di kamar tamu. Ia pergi ke ruang kerjanya yang tersembunyi di balik perpustakaan. Sebuah ruangan yang tidak pernah Banyu masuki. Ia menyalakan laptopnya dan mulai melakukan beberapa panggilan telepon. Perang mungkin telah diumumkan oleh pihak Banyu, tetapi Aninditalah yang akan menentukan bagaimana perang itu akan berakhir. Beberapa hari berlalu dalam ketegangan yang pekat. Anindita dan Banyu benar-benar tidak saling bicara. Banyu tampak semakin tidak sabar. Sering terlihat berdiskusi dengan suara rendah di telepon dengan Diana. Anindita, di sisi lain, menunjukkan ketenangan yang menakutkan. Ia menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun ada aura berbeda yang mengelilinginya. Sebuah aura kekuatan dan determinasi yang membuat Banyu merasa sedikit tidak nyaman. Akhirnya, panggilan itu datang. Sebuah pesan singkat dari Diana masuk ke ponsel Anindita. Datang ke rumah ibu nanti malam jam 7. Ada hal penting yang harus diselesaikan. Jangan sampai tidak datang. Nadanya bukanlah sebuah undangan, melainkan sebuah panggilan sidang. Anindita membaca pesan itu dengan ekspresi datar. Ia tahu persis apa yang menantinya. Mereka akan mencoba taktik terakhir, penghinaan di depan umum. Mereka akan mengadilinya di hadapan Dewan Keluarga, dan berharap tekanan itu akan membuatnya hancur. Sore itu, Anindita mempersiapkan dirinya. Bukan dengan kesedihan, tapi dengan sebuah tujuan yang jelas. Ia membuka lemari pakaiannya,
melewati gaun-gaun sederhana yang biasa ia kenakan. Tangannya berhenti pada sebuah setelan celana panjang dan blus berwarna putih gading yang elegan. Pakaian yang ia beli untuk rapat dewan direksi perusahaannya. Pakaian yang belum pernah ia kenakan di depan keluarga Banyu. Ia menata rambutnya dengan rapi, dan merias wajahnya dengan riasan tipis namun tegas. Saat ia menatap cermin, yang balas menatapnya bukanlah Anindita sang istri tertuduh, melainkan Anindita sang pemimpin yang siap menghadapi pertempuran. Tepat pukul 7 malam, Anindita tiba di rumah mertuanya. Ia melangkah masuk dengan kepala tegak. Seperti yang sudah ia duga, ruang tamu itu telah diubah menjadi sebuah ruang pengadilan dadakan. Ibu Lastri duduk di sofa utama, berperan sebagai hakim agung yang tersakiti, wajahnya dipasang semuram mungkin. Di sampingnya, Diana duduk dengan angkuh, memegang sebuah map dokumen, bertindak seolah ia adalah jaksa penuntut umum. Banyu duduk di kursi tunggal. Wajahnya tegang dan ia sengaja menghindari tatapan Anindita. Namun ada satu kehadiran lagi yang membuat suasana semakin menusuk. Di sofa lain, duduk dengan anggun seolah ia adalah tamu kehormatan, adalah Fiona. Kehadirannya adalah puncak dari penghinaan ini. Ia sengaja diundang untuk menyaksikan kejatuhan Anindita, sekaligus untuk menegaskan posisinya sebagai calon pengganti. Ia menatap Anindita dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Anindita menarik napas dalam-dalam, merasakan kilatan rasa sakit yang tajam di hatinya melihat pemandangan itu. Namun, ia dengan cepat menguburnya di bawah lapisan es ketenangannya. Ia mengerti perannya malam ini. Ia harus memainkan peran sebagai istri jahat yang akan disingkirkan untuk memberi jalan bagi wanita sempurna. Baiklah. Jika itu permainan yang mereka inginkan, ia akan memainkannya. Akhirnya kamu datang juga, Mbak Anin. Sapa Diana, memecah keheningan. Nadanya manis namun penuh racun. Silakan duduk. Kita tidak punya banyak waktu. Anindita memilih duduk di kursi tunggal yang berhadapan langsung dengan mereka semua, menempatkan dirinya dalam posisi yang setara, bukan sebagai pesakitan. Kita kumpul di sini karena sudah tidak ada jalan lain. Mulai Diana, membuka map di tangannya. Ia mulai mengulangi semua tuduhan tentang uang 100 juta itu. Kali ini dengan tambahan bumbu drama dan beberapa kebohongan baru, membuatnya terdengar seolah ia adalah seorang saksi mata. Ibu Lastri menimpali dengan isak tangis yang terdengar sangat terlatih. Aku sudah menganggapmu seperti anakku sendiri, Anindita. Tapi kamu tega mengkhianati kepercayaan ibu. Hatiku hancur. Banyu hanya diam, kebisuan yang menyiratkan persetujuannya atas semua sandiwara itu. Setelah rentetan serangan verbal itu selesai, Diana meletakkan beberapa lembar dokumen yang sama dengan yang pernah ditunjukkan Banyu di atas meja kopi di depan Anindita. Surat pernyataan utang dan surat kesepakatan cerai. Tanda tangani ini semua, Mbak Anin, kata Diana dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Dan kita semua bisa melanjutkan hidup masing-masing dengan damai. Mas Banyu bisa memulai hidup baru yang lebih baik, dan Mbak bisa pulang ke kampung dengan tenang tanpa harus berurusan dengan polisi. Tekanan datang dari segala arah. Ibu Lastri mulai berbicara tentang pentingnya menjaga nama baik keluarga. Diana kembali mengungkit ancaman penjara. Banyu, akhirnya, angkat bicara, mengucapkan kalimat dingin yang sepertinya sudah ia hafal. Ini jalan terbaik untuk kita semua. Nin, jangan dipersulit lagi. Tanda tangani saja. Sebagai pukulan terakhir, Fiona ikut bersuara. Nadanya terdengar seperti seorang bijak yang sedang memberi nasihat. Mbak Anindita, terkadang dalam hidup, melepaskan adalah pilihan yang paling bijak. Semua orang berhak untuk bahagia, termasuk Mas Banyu. Itu adalah sebuah deklarasi kemenangan yang tak bisa lebih jelas lagi. Semua mata tertuju pada Anindita. Mereka menunggunya hancur. Mereka menantikan air mata, amarah, atau permohonan. Mereka yakin, di bawah tekanan sebesar ini, wanita manapun akan luluh lantak. Anindita menatap satu persatu wajah di hadapannya. Wajah serakah Ibu Lastri, wajah licik Diana, wajah angkuh Fiona, dan terakhir, wajah lemah suaminya, Banyu. Ia menatap mereka semua dengan tatapan yang aneh,
Tatapan yang bukan lagi menunjukkan rasa sakit, melainkan kasihan. Setelah keheningan yang terasa sangat panjang dan menegangkan, Anindita melakukan sesuatu yang tidak mereka duga. Ia mengulurkan tangannya dan mengambil pulpen yang tergeletak di atas meja. Diana dan Ibu Lastri saling bertukar pandang penuh kemenangan. Banyu menghela napas lega. Mereka pikir mereka telah menang. Anindita membuka tutup pulpen itu. Ia memandang lembaran surat di hadapannya. Namun, tepat saat ujung pulpen itu hampir menyentuh kertas, ia berhenti. Ia mengangkat kepalanya, dan sebuah senyum yang sangat tipis, misterius, dan menakutkan terukir di bibirnya. Senyum itu membuat semua orang di ruangan itu tiba-tiba merasa merinding. "Baik," kata Anindita. Suaranya tenang dan jernih, memecah keheningan. "Saya akan tanda tangan." Ia berhenti sejenak, menikmati ekspresi kemenangan di wajah mereka, sebelum melanjutkan. "Tapi sebelum itu, ada satu hal kecil yang ingin saya tunjukkan pada kalian semua. Anggap saja ini sebagai hadiah perpisahan dari saya." Senyum tipis yang terukir di bibir Anindita memiliki efek yang aneh di ruangan itu. Senyum itu tidak menunjukkan kebahagiaan atau kelegaan, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam dan kompleks, sebuah ketenangan mutlak yang terasa janggal dan menakutkan. Bagi keluarga Banyu, yang telah mempersiapkan diri untuk menghadapi ledakan emosi, tangisan, teriakan, atau permohonan, reaksi Anindita ini benar-benar di luar skenario mereka. Ketenangannya terasa lebih mengintimidasi daripada amarah manapun. Diana adalah yang pertama kali memecah keheningan yang canggung itu, mencoba merebut kembali kendali suasana. "Hadiah perpisahan? Sudahlah, Mbak, tidak usah bertele-tele. Tanda tangani saja surat itu. Kita semua sudah lelah dengan drama ini," katanya dengan nada sinis, meskipun ada sedikit getaran gugup dalam suaranya yang tidak bisa ia sembunyikan. Anindita tidak menanggapi cemoohan iparnya. Ia meletakkan pulpen itu kembali ke atas meja dengan gerakan yang pelan dan disengaja. Ia kemudian meraih tas tangannya yang tergeletak di samping kursi. Dari dalam tas, ia mengeluarkan ponselnya. Sebuah tindakan sederhana yang entah kenapa membuat semua orang di ruangan itu menahan napas. Mereka mengira Anindita mungkin akan menelepon keluarganya di kampung untuk mengadu. Sebuah tindakan putus asa yang sudah mereka antisipasi. Namun, Anindita tidak melakukan panggilan apapun. Dengan jari-jari yang tenang dan mantap, ia mengusap layar ponselnya, membuka sebuah menu pengaturan. "Sebelum saya memberikan hadiah perpisahan, saya hanya ingin mengatakan beberapa patah kata. Anggap saja ini sebagai pidato perpisahan seorang istri," katanya, matanya menatap lurus ke arah Banyu. "Selama 5 tahun, aku berusaha menjadi istri yang baik menurut definisi kalian. Penurut, sederhana, dan tidak banyak menuntut. Aku pikir, dengan begitu, aku akan mendapatkan cinta dan kepercayaan yang tulus. Ternyata aku salah." Suaranya terdengar jernih dan stabil, tanpa sedikit pun isak tangis. Itu bukan suara seorang korban, melainkan suara seseorang yang sedang memberikan evaluasi akhir. "Kalian semua, terutama kamu, Mas." Anindita kembali memfokuskan pandangannya pada Banyu, menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. "Kalian menghina latar belakangku, meremehkan keluargaku, dan menganggapku rendah karena aku tidak pernah memamerkan apapun. Kalian pikir kekayaan adalah segalanya." Sementara ia berbicara, tangannya terus bekerja di layar ponselnya. Ia mengaktifkan fitur screen mirroring. Di seberang ruangan, televisi pintar berukuran 70 inci yang tergantung di dinding tiba-tiba menyala, menampilkan layar tunggu untuk koneksi nirkabel. Banyu dan keluarganya menatap layar televisi itu dengan bingung, tidak mengerti apa yang sedang Anindita coba lakukan. "Apa-apaan ini? Kamu mau memutar video kenangan pernikahan kita?" cibir Diana, mencoba menutupi kegelisahannya dengan sarkasme. Anindita mengabaikannya. Beberapa detik kemudian, layar ponselnya berhasil tersambung dan terpampang jelas di layar televisi besar itu. Semua orang bisa melihat tampilan menu utama ponsel Anindita. Tidak ada yang istimewa, hanya beberapa ikon aplikasi standar. "Kalian menuduhku mencuri 100 juta rupiah," lanjut Anindita,
Suaranya kini mengandung nada dingin yang menusuk. Sebuah jumlah yang menurut kalian sangat besar bagi orang sepertiku. Kalian membangun seluruh skenario fitnah ini di atas asumsi bahwa aku miskin dan putus asa. Kalian yakin seyakin-yakinnya bahwa aku membutuhkan uang itu. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Ia menatap satu persatu wajah mereka. Ibu Lastri yang mulai tampak gelisah, Diana yang senyum sinisnya perlahan memudar, Fiona yang ekspresi anggunnya kini bercampur dengan kebingungan, dan Banyu yang wajahnya menegang, merasakan firasat yang sangat buruk. Ketenangan Anindita yang tidak wajar ini mulai meresahkan mereka. Ini bukanlah reaksi seorang pecundang. Ini adalah ketenangan predator yang sudah berhasil mengepung mangsanya dan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menerkam. Mereka semua merasakan ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang sangat besar akan terjadi, tetapi tidak ada yang bisa menebak apa itu. Dengan semua mata terpaku pada layar televisi besar di dinding, Anindita dengan sengaja memperlambat gerakannya. Ia ingin mereka semua merasakan setiap detik dari momen ini, setiap detak jantung yang berpacu dalam ketidakpastian. Jarinya menggeser layar ponsel, melewati ikon-ikon aplikasi media sosial dan berita, lalu berhenti pada sebuah folder bernama Keuangan. Mau pamer isi dompet digitalmu, Mbah? Paling isinya cuma cukup buat beli pulsa. Ejek Diana lagi. Usahanya untuk terdengar meremehkan kini terdengar hampa dan putus asa. Anindita tidak menggubrisnya. Ia membuka folder itu. Di dalamnya, ada beberapa ikon aplikasi mobile banking dari bank-bank ternama. Namun, jarinya justru mengetuk sebuah ikon dengan logo yang tidak mereka kenali. Sebuah logo berwarna hitam elegan dengan inisial emas yang samar. Itu adalah aplikasi dari sebuah bank privat, sebuah institusi keuangan yang hanya melayani nasabah dengan tingkat kekayaan luar biasa, sebuah dunia yang bahkan tidak pernah terlintas dalam benak keluarga Banyu. Aplikasi itu terbuka, meminta verifikasi biometrik. Anindita dengan tenang menempelkan ibu jarinya ke sensor ponsel. Dalam sekejap, aplikasi itu terbuka, menampilkan halaman utama dengan nama lengkapnya, Anindita Dwi Lestari, tertera dengan jelas di bagian atas. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Hanya terdengar suara napas mereka yang tertahan. Anindita menggerakkan jarinya sekali lagi, menekan menu yang bertuliskan, portofolio saya. Halaman baru terbuka. Di sana, ada beberapa baris instrumen investasi, namun bukan itu yang menjadi pusat perhatian. Di bagian paling atas, dengan huruf tebal dan besar, terpampang sebuah angka. Sebuah angka yang begitu panjang hingga membutuhkan waktu beberapa detik bagi otak mereka untuk memprosesnya. Saldo tersedia, Rp25.450.450.123. 25.750.450.123 rupiah. Hening. Keheningan yang terjadi setelahnya begitu total dan absolut. Seolah seseorang telah menyedot seluruh udara dan suara keluar dari ruangan itu. Rahang Ibu Lastri jatuh terbuka. Matanya yang tadi penuh dengan kebencian kini membelalak ngeri. Map yang dipegang Diana terlepas dari tangannya. Kertas-kertas di dalamnya berhamburan di lantai tanpa ada yang peduli. Senyum kemenangan di wajah Fiona lenyap seketika, digantikan oleh topeng pucat pasi penuh ketidakpercayaan. Ia menatap angka di layar, lalu menatap Anindita, seolah baru pertama kali melihat wujud asli wanita yang selama ini ia remehkan. Dan Banyu, ia membeku di tempat duduknya. Wajahnya kehilangan semua warna, berubah menjadi seputih kertas. Matanya terpaku pada deretan angka di layar televisi. Napasnya tercekat di tenggorokan. Dunia yang ia kenal, realitas yang ia pijak, hancur berkeping-keping dalam satu detik. Wanita yang ia tuduh mencuri 100 juta demi merenovasi rumah orang tuanya di kampung ternyata memiliki uang yang cukup untuk membeli seluruh blok perumahan mereka tanpa perlu berkedip. Anindita membiarkan angka itu membakar retina mereka selama beberapa saat. Kemudian, ia memecah keheningan dengan suara yang dingin, tenang, dan mematikan. Kalian bilang aku mencuri 100 juta karena aku miskin, kan? Ia menatap ibu mertuanya. Uang 100 juta itu, Bu, bagi saya, bahkan tidak cukup untuk membayar biaya perawatan taman ini selama sebulan.
Kata-kata itu adalah sebuah tamparan yang tak terlihat namun terasa begitu keras. Membuat mereka semua tersentak. Penghinaan yang mereka lontarkan pada Anindita kini berbalik menghantam mereka dengan kekuatan 1000 kali lipat. Tapi Anindita belum selesai. Ini baru permulaan. Ia dengan tenang kembali ke menu utama ponselnya, membuka sebuah aplikasi penyimpanan cloud. Ia membuka sebuah folder yang diberi nama Aset Pribadi. Di dalamnya, ada serangkaian file PDF yang ia buka satu persatu, dan setiap file yang terbuka adalah paku baru yang menancap di peti mati keangkuhan keluarga itu. File pertama, sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan rumah yang sedang mereka tempati. Nama pemilik tunggal yang tertera, Anindita Dwi Lestari. File kedua, bukti kepemilikan, BPKB, dan faktur pembelian lunas untuk 2 mobil mewah yang terparkir di garasi. Nama pemilik, Anindita Dwi Lestari. File ketiga, dan ini yang paling menghancurkan, laporan keuangan dan akta perusahaan konsultan properti milik Banyu. Di sana tertera dengan jelas, 90% saham perusahaan itu dimiliki oleh sebuah perusahaan investasi, yang setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata adalah anak perusahaan dari perusahaan induk milik Anindita Dwi Lestari. Banyu menatap layar dengan tatapan kosong. Bisnis yang ia banggakan, kesuksesan yang ia kira hasil kerja kerasnya, ternyata hanyalah sebuah hadiah. Ia bukan seorang raja yang membangun kerajaannya sendiri. Ia hanyalah seorang manajer yang digaji oleh istrinya sendiri tanpa ia sadari. Jadi, kata Anindita, akhirnya mematikan koneksi ponselnya ke televisi. Layar kembali gelap. Namun bayangan angka miliaran dan dokumen-dokumen itu sudah terpatri selamanya di benak mereka. Anindita berdiri. Kini, ia bukan lagi menantu yang tertuduh. Ia adalah sang pemilik rumah, sang pemilik segalanya. Ia menatap mereka semua dari posisi yang jauh lebih tinggi. Sekarang, lanjutnya dengan suara yang tidak mengandung emosi sedikit pun. Mari kita bicarakan lagi soal surat cerai dan uang 100 juta itu. Keheningan pasca apokaliptik di ruang tamu itu begitu pekat hingga terasa seperti substansi fisik yang menekan dada. Tak ada yang bergerak. Tak ada yang mampu bersuara. Keluarga yang beberapa menit lalu begitu angkuh dan berkuasa itu kini tampak seperti sekumpulan patung lilin yang mulai meleleh di bawah panasnya kebenaran. Wajah-wajah mereka adalah kanvas kosong yang dilukis oleh horor dan penyesalan yang terlambat. Ibu Lastri menatap layar televisi yang sudah gelap seolah deretan angka miliaran itu masih tertera di sana. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Diana gemetar hebat. Wajahnya yang penuh riasan kini luntur oleh keringat dingin. Fiona, sang sosialita, tampak seperti orang yang salah alamat. Matanya liar mencari-cari pintu keluar dari drama memalukan ini. Dan Banyu, ia hancur. Tatapannya kosong, jiwanya seakan tercerabut dari raga, meninggalkan cangkang kosong seorang pria yang baru saja menyadari bahwa ia telah menukar berlian dengan sebutir pasir. Anindita membiarkan keheningan itu melakukan tugasnya, membiarkan kenyataan meresap dan mengakar di benak mereka. Setelah dirasa cukup, ia melangkah dengan tenang ke arah meja kopi. Ia mengambil lembaran surat cerai yang tadi disodorkan Diana. Matanya menatap Banyu lekat-lekat. Surat cerai ini, katanya dengan suara yang tenang namun membelah kesunyian. Saya setuju. Sebuah kilat harapan yang absurd sempat menyala di mata Banyu. Lalu, dengan gerakan yang tegas dan tanpa keraguan, Anindita merobek tumpukan kertas itu menjadi 2. Lalu merobeknya lagi menjadi 4. Ia melepaskan sobekan-sobekan kertas itu, membiarkannya jatuh berhamburan di atas meja seperti kelopak bunga yang layu. Tapi, lanjutnya, kita akan menggunakan pengacara saya, dengan syarat dan ketentuan yang sepenuhnya berasal dari saya. Tepat saat ia selesai mengucapkan kalimat itu, bel pintu rumah berbunyi. Suara bel yang nyaring itu membuat semua orang di ruangan itu tersentak kaget. Tolong buka pintunya, kata Anindita dengan nada memerintah yang alami. Tak ada yang bergerak. Mereka semua masih terlalu syok. Anindita menghela napas, lalu berjalan dan membuka pintu itu sendiri. Seorang pria paruh-baya yang berpenampilan sangat profesional dan mengenakan setelan jas mahal melangkah masuk. Ia mengangguk hormat pada Anindita. Selamat malam, Bu Anindita. Saya harap saya tidak terlambat. Malam, Pak Wijoyo.
Anda datang di waktu yang sempurna, jawab Anindita. Ia kemudian berbalik menghadap keluarga Banyu yang menatap pria asing itu dengan kebingungan. Perkenalkan, ini Pak Wijoyo, pengacara pribadi saya. Kehadiran seorang pengacara sungguhan di tengah-tengah mereka membuat situasi ini terasa 100 kali lebih nyata dan menakutkan. Ini bukan lagi sekadar pertengkaran keluarga. Ini adalah sebuah proses hukum yang telah direncanakan dengan matang. Anindita mempersilakan pengacaranya duduk, lalu ia berdiri di tengah ruangan, mengambil alih peran sebagai pemimpin rapat. Seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa syarat dan ketentuan. Dan semuanya akan dimulai malam ini. Ia menatap sekeliling ruangan, ke dinding-dinding kokoh dan perabotan mewah yang pernah ia pilih dengan penuh cinta. Pertama, mengenai rumah ini. Pak Wijoyo, tolong segera siapkan surat pemberitahuan pengosongan aset. Saya beri mereka waktu. Ia berhenti sejenak, seolah menimbang-nimbang. 24 jam. Apa? Pekik Ibu Lastri. Akhirnya menemukan kembali suaranya yang serak. 24 jam? Anindita, kamu tidak bisa melakukan ini. Ini rumah kami. Ini rumah saya, Bu. Dan saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Jawab Anindita dingin. Kedua, 2 mobil di garasi. Kunci-kuncinya tolong letakkan di meja ini sebelum kalian semua pergi dari sini. Tim saya akan menjemputnya besok pagi. Wajah Diana yang sudah pucat kini berubah menjadi hijau. Mobil yang selalu ia pinjam untuk pamer kepada teman-temannya akan diambil. Anindita kemudian mengalihkan pandangannya pada Banyu. Tatapannya kini tanpa ampun. Ketiga, dan ini yang paling penting. Mengenai perusahaan properti milikmu, Mas Banyu. Akan diadakan rapat umum pemegang saham luar biasa besok lusa. Agenda utamanya pemberhentian direktur utama dan seluruh jajaran direksi yang terafiliasi dengannya. Dengan kata lain, kamu dipecat. Banyu terhuyung mundur seolah baru saja menerima pukulan telak di ulu hatinya. Pekerjaannya, kebanggaannya, identitasnya sebagai pengusaha sukses, semuanya direnggut dalam satu kalimat. Dan terakhir, tambah Anindita, mengeluarkan ponselnya lagi. Semua kartu kredit tambahan, fasilitas keanggotaan klub, dan rekening bersama yang sumber dananya berasal dari saya, akan dibekukan efektif sekarang. Pak Wijoyo, sang pengacara, mengangguk dan langsung menelepon seseorang, memberikan instruksi singkat. Dalam hitungan detik, seluruh akses finansial keluarga itu telah diputus. Saat itulah bendungan pertahanan mereka benar-benar jebol. Kepanikan yang luar biasa mengambil alih. Ibu Lastri adalah yang pertama ambruk. Ia turun dari sofa, bersujud di lantai sambil menangis meraung-raung. Ampun, Anindita. Ampunkan ibu. Nak, ibu sudah tua. Ibu hilaf. Semua ini ide Diana. Dia yang terus meracuni pikiran ibu. Diana, yang namanya disebut, langsung ikut menangis histeris. Tidak, Bu. Jangan salahkan aku. Iya. Aku memang salah, Mbak Anin. Aku minta maaf. Aku iri sama Mbak. Aku bodoh. Tolong jangan usir kami. Kami mau tinggal di mana? Ratapnya sambil mencoba memegang kaki Anindita. Namun Anindita melangkah mundur. Fiona, melihat situasi sudah tidak terkendali, bangkit perlahan. Sepertinya ini masalah internal keluarga. Saya rasa, saya permisi dulu. Katanya canggung. Mencoba kabur dari kapal yang akan tenggelam itu. Oh, Anda mau kemana, Nona Fiona? Tanya Anindita. Suaranya menghentikan langkah Fiona. Bukankah Anda bagian dari keluarga baru ini? Tetaplah di sini. Saksikan hasil dari rencana kalian. Fiona kembali duduk dengan kaku. Wajahnya memerah karena malu dan takut. Akhirnya, Banyu bergerak. Pria yang hancur itu berjalan terseok-seok mendekati Anindita. Air mata mengalir di pipinya. Ninsing. Panggilnya dengan suara parau, mencoba menggunakan panggilan sayang mereka yang kini terdengar begitu palsu. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku buta. Aku bodoh. Tapi tolong, jangan lakukan ini. Ingat 5 tahun kita.
Nin, aku mencintaimu, sungguh. Ia mencoba meraih tangan Anindita, tangan yang dulu selalu ia genggam. Anindita menatap tangan itu, lalu menatap wajah Banyu yang basah oleh air mata penyesalan. Untuk sesaat, sebuah kilasan memori tentang kebaikan Banyu di masa lalu terlintas di benaknya. Namun, bayangan itu segera terhapus oleh ingatan akan tatapan dinginnya, kata-kata talaknya, dan penghinaannya. Anindita menarik tangannya. Permintaan maaf tidak bisa memperbaiki kepercayaan yang sudah kalian hancurkan berkeping-keping, katanya dengan suara yang tenang namun final. Kalian tidak menyesal karena telah memfitnahku. Kalian hanya menyesal karena ternyata aku tidak semiskin yang kalian kira. Ia menatap lurus ke mata Banyu. Cintamu ternyata punya harga, Mas. Dan saat kau pikir aku tidak berharga, kau membuangku begitu saja. Sekarang kau tahu hargaku yang sebenarnya, dan kau sudah tidak mampu lagi membayarnya. Setelah mengucapkan kalimat itu, Anindita berbalik. Pak Wijoyo, urusan saya di sini sudah selesai. Sisanya saya serahkan pada Anda. Baik, Bu Anindita, jawab sang pengacara. Anindita berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Ia tidak mau melihat lagi reruntuhan keluarga yang telah ia tinggalkan. Tepat sebelum ia melangkah keluar, ia berhenti sejenak di ambang pintu. 24 jam, katanya sekali lagi, sebagai penegasan. Dimulai dari sekarang. Pintu depan itu tertutup dengan pelan, namun bunyinya terdengar seperti dentuman palu hakim yang menjatuhkan vonis akhir. Di dalam, yang tersisa hanyalah tangisan putus asa dan kehancuran total. 6 bulan telah berlalu. Di lantai teratas sebuah gedung pencakar langit di jantung ibu kota, Anindita memimpin rapat dewan direksi dengan tatapan tajam dan suara yang penuh wibawa. Penampilannya telah berubah total. Tidak ada lagi Anindita dengan daster sederhana dan senyum penurut. Yang ada kini adalah seorang CEO wanita yang disegani, mengenakan setelan blazer berwarna biru tua yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan setiap katanya didengarkan dengan saksama oleh para petinggi perusahaan warisan ayahnya. Ia tidak lagi bersembunyi. Ia telah mengambil alih tahtanya. Setelah rapat yang membahas rencana ekspansi perusahaan ke pasar Asia Tenggara itu selesai, Pak Wijoyo masuk ke ruangannya yang luas dengan beberapa dokumen di tangan. Semua sudah beres, Bu. Proses perceraian sudah final sejak bulan lalu. Pembagian aset sudah sesuai dengan instruksi Ibu. Lapornya. Bagus. Terima kasih, Pak Wijoyo, kata Anindita sambil menatap pemandangan kota dari balik jendela kacanya yang besar. Oh ya, bagaimana dengan program yayasan yang kita rintis? Yayasan Pelita Desa berjalan lancar, Bu. Beasiswa untuk anak-anak perempuan berprestasi di kota-kota kecil sudah mulai disalurkan. Mereka sangat berterima kasih, jawab Pak Wijoyo dengan senyum. Anindita tersenyum tipis. Ia mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan, mengubah pengkhianatan yang ia alami menjadi motivasi untuk membantu wanita-wanita lain agar bisa berdaya dan tidak diremehkan. Ia tidak menjadi pahit, ia justru menjadi lebih baik. Suatu sore, saat Anindita sedang dalam perjalanan pulang, mobilnya berhenti di lampu merah di sebuah kawasan pinggiran kota yang padat. Secara kebetulan, matanya menangkap sebuah pemandangan di seberang jalan. Di depan sebuah rumah kontrakan kecil yang catnya sudah kusam, ia melihat 3 sosok yang familiar. Ibu Lastri, yang kini terlihat jauh lebih tua dan kurus, sedang berteriak-teriak sambil menunjuk-nunjuk wajah Diana. Diana, yang penampilannya tidak lagi glamor dan mengenakan pakaian murah, balas membentak ibunya. Mereka tampaknya sedang bertengkar hebat soal uang. Dan di sudut teras, duduk dengan tatapan kosong, adalah Banyu. Ia terlihat sangat kusam, tidak terurus, dan lebih kurus. Ia hanya menatap pertengkaran ibu dan adiknya tanpa daya. Kemewahan telah hilang, dan yang tersisa dari mereka hanyalah sifat asli mereka yang penuh keserakahan dan saling menyalahkan. Anindita hanya menatap pemandangan itu selama beberapa detik. Tidak ada rasa puas atau benci di hatinya. Yang ada hanyalah kehampaan dan rasa kasihan. Ia sudah mendengar kabar tentang mereka. Fiona menghilang dari kehidupan Banyu di hari yang sama saat ia tahu Banyu bangkrut.
Bisnis Banyu diambil alih oleh Dewan Direksi baru dan ia ditendang keluar tanpa pesangon sepeser pun. Yang lebih tragis, dari salah satu asisten rumah tangga yang dulu bekerja untuknya, Anindita mendengar sebuah rahasia kecil. Dalam sebuah pertengkaran hebat, Diana akhirnya mengaku bahwa ialah yang sebenarnya mengambil uang 100 juta milik ibunya itu untuk membayar utang kepada rentenir, dan dengan sengaja menjadikan Anindita kambing hitam. Kebenaran itu menghancurkan sisa-sisa keluarga mereka, membuat Banyu jatuh ke dalam depresi yang mendalam, menyadari bahwa ia telah menghancurkan pernikahannya demi membela kebohongan adiknya sendiri. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Sopir Anindita melajukan mobilnya, meninggalkan pemandangan menyedihkan itu di belakang. Anindita tidak menoleh lagi. Masa lalu itu sudah benar-benar ia tutup. Malam itu, Anindita tidak pulang ke rumah megah yang dulu ia tinggali bersama Banyu. Rumah itu sudah ia jual. Ia kini tinggal di sebuah gria tawang yang lebih modern dan sesuai dengan seleranya. Ia menyeduh teh melati kesukaannya, dan duduk di balkon, menatap kerlipan lampu kota yang tak berujung. Ia tidak lagi merasakan dendam. Ia sadar, ia telah kehilangan seorang suami, tapi sebagai gantinya, ia telah menemukan kembali dirinya sendiri. Dirinya yang kuat, cerdas, dan mandiri. Ia tidak lagi perlu menyembunyikan siapa dirinya demi mendapatkan cinta. Ia belajar bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh pria di sampingnya, melainkan oleh kekuatan yang ada di dalam dirinya. Anindita menyesap tehnya. Ia telah melalui badai yang paling gelap dan keluar sebagai pemenang, bukan karena ia berhasil membalas dendam, tetapi karena ia berhasil menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Ia kini adalah seorang ratu. Bukan ratu di hati seorang raja yang lemah, melainkan ratu atas kerajaannya sendiri, ratu atas takdirnya sendiri. Dan di hadapannya, terbentang sebuah masa depan yang cerah, masa depan yang akan ia tulis sendiri, bab demi bab.